Halo guys, ini gue sekarang baru sampai salah satu tempat praktek gue ya. Nah jadi hari ini gue mau kasih tahu ke teman-teman semua apa sih sonografer itu. Oke ya, kita langsung aja ke tempatnya. Dan kita dulu sebentar. Oke, sampai jumpa nanti. Oke, kita udah ada di dalam salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Nah itu tempat klinik di mana saya praktek. Kita lihat. Nah ini kita udah sampai di dalam ruang ultrasonografi atau USG. Ini adalah ruang kerja saya ya. Ini ada bed, udah juga dilengkapi oleh AC, dindingnya bersih, lantainya juga udah bersih. Ini alat yang saya pakai. Ini alat USG merek Mindray. Nah, di sini udah ada bangku, meja kerja. Oke, cukup nyaman, adem, dan yang pastinya juga bikin betah ya. Oke. Nah kita akan lihat lagi lebih dalam bagaimana cara memakai alat ini dan apa aja sih yang saya kerjakan di ruangan ini. Jadi sebelum saya memulai melakukan pemeriksaan USG, karena ini masih zaman pandemi ya, jadi kita harus menyiapkan minimal alat pelindung diri. Nah, saya biasa tuh melindungi dari rambut ya. Oke, kita akan memakai penutup kepala ini. Otomatis ini karena saya sudah berada di ruang pemeriksaan, jadi masker harus selalu dipasang. Saya juga pakai, oh iya, jangan lupa ini aksesoris cara copot. Jadi jam tangan itu saya taruh. Saya pakai baju gaun ya, gaun ini biasa dipakai juga untuk operasi. Jadi menghindarkan kita kontak langsung ke tubuh pasien. Karena ini pasiennya bukan merupakan pasien yang penyakit ya, penyakit ringan atau berat. Jadi klinik ini adalah khusus untuk pasien medical check up. Jadi APD yang dipakai berbeda dengan yang dipakai di rumah sakit yang memang menangani pasien COVID. Tapi tetap untuk pencegahan kita harus pakai APD seperti ini. Dan jangan lupa kita harus pakai handscoon atau sarung tangan karet. Oke, ini persiapan kita sudah selesai, APD kita sudah kita pakai. Nah, kita lanjut ke persiapan alat dan bahan. Nah, kita akan menyalakan alat USG. Nah, alat USG yang saya pakai ini adalah merek Mindray ya. Mindray, saya agak lupa ini tipenya. Ini alat USG khusus untuk beam mode aja, jadi tidak ada Doppler. Nah ini kita menyalakan alatnya dulu. Biasa untuk warming up atau bootingnya juga butuh waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Oke, ini sudah mulai ya. Nah kita bisa langsung mulai memasukkan
data pasiennya. Oke, kita akan mulai masukin data pasiennya seperti ini ya. Nah, terus data pasien seperti apa? Nah, kalau saya biasa permintaan seperti ini, oke, maaf untuk namanya saya tutup ya, nama dan foto pasiennya. Ini permintaan seperti ini. Nah, ini adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien. Nah, salah satunya ada USG abdomen ya. Nah, nanti saya akan mengerjakan sesuai permintaan ini. Kalau nggak ada permintaannya, nah saya nggak lakukan. Oke, ini kita langsung masukkan data seperti ini. Ini kita masukkan sesuai medical recordnya. Oke, ini nanti saya akan masukkan namanya. Setelah itu kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sambil menunggu pasien berikutnya, nah, saya bisa mengerjakan yang lain, misalkan mengirim hasilnya ke radiolog. Nah, jadi hasil yang sudah saya print tadi itu bukan saya yang baca ya. Jadi saya ada tim namanya dokter spesialis radiologi, atau juga biasa dikenal oleh dunia medis ya, itu adalah dengan nama radiolog. Jadi apa sih sonografer? Sonografer itu adalah tenaga medis atau paramedis yang melakukan pemeriksaan USG. Nah, basicnya adalah profesi radiografer. Jadi sebenarnya untuk profesi yang disebut sonografer secara hukum itu belum ada, tapi kami adalah sebenarnya radiografer dengan kemampuan USG. Radiografer kompetensi pendidikannya itu adalah levelnya D3, sedangkan untuk mencapai kompetensi sonografer atau radiografer USG harus kuliah diploma 4 dengan peminatan ultrasonografi. Nah, jadi kalau di lapangan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, kami biasa disebut sonografer. Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan USG, menghasilkan citra atau gambaran USG atau sonogram, sedangkan hasil klinisnya dibaca oleh radiolog. Jadi gambaran yang ini nanti akan saya kirim nih ke radiolog. Nah, nanti saya akan tulis resumenya tuh ke radiolog. Jadi saya akan ceritakan kondisi pasiennya, terus apa yang saya temukan. Nanti radiolog itu yang akan mengekspertise namanya, jadi menuliskan hasil pengamatan dari radiolog tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kira-kira berapa lama sih saya melakukan pemeriksaan USG ini? Nah, karena hampir semua pasien di klinik ini adalah untuk medical check up, kebanyakan mereka kondisinya sehat. Tapi terkadang juga ditemukan beberapa kelainan yang kadang ditemukan saat memeriksa medical check up seperti ini nggak terlalu berat nih. Yang sering itu adalah contoh fatty liver, ada batu empedu, batu ginjal, terus mungkin ada kista, miom, dan sebagainya. Kalau misalkan pasien yang sehat, biasanya sih saya perlu waktu antara 3 sampai 7 menit per pasien, tergantung dari tingkat kesulitan pasiennya itu. Kalau pasiennya agak gemuk, mungkin perlu effort lebih lama nih, karena kita perlu harus agak tekan lagi untuk menghasilkan citra gambaran yang bagus. Oke, nah ini adalah pekerjaan kami sebagai sonografer.
Sonografer mungkin di dunia radiografer ataupun dunia kedokteran masih belum banyak dikenal, karena rata-rata yang mengerjakan pemeriksaan USG itu adalah dokter spesialis, bisa dari spesialis radiologi, spesialis kandungan, atau spesialis penyakit dalam, rehab medik, spesialis mata pun memakai USG khusus untuk mata, atau dokter spesialis jantung. Oke, mudah-mudahan dengan video saya yang singkat ini saya juga bisa menjelaskan tentang apa itu sonografer dan apa saja pekerjaannya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.